Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan textbook reading dalam buku The Craniotomy Atlas, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chapter 8, yaitu mengenai decompressive hemicraniectomy, yang ditulis oleh Jürgen Beck. Jadi untuk overview atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini, itu ada yang pertama adalah introduction atau sedikit pengantar mengenai decompressive hemicraniectomy, kemudian mengenai design incision, positioning, skin incision, burr and craniotomy, juga opening, dan yang terakhir adalah skin closure. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan tindakan prosedur operasi nanti. Nah, kemudian untuk sedikit introduction atau pengantar tentang decompressive hemicraniectomy. Jadi decompressive hemicraniectomy yaitu merupakan suatu tindakan di mana kita melakukan pelepasan dari sebagian besar dari skull atau tulang tengkorak, dan juga kita melakukan pembukaan dari struktur dura yang berada di bawahnya. Nah, di sini tujuan dari decompressive hemicraniectomy yaitu adalah untuk menormalkan atau menurunkan intracranial pressure atau TIK, sehingga harapannya dapat preserve atau memperbaiki cerebral blood flow. Kemudian juga tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya herniasi otak atau brain herniation, dan juga untuk mencegah terjadinya secondary damage akibat peningkatan TIK tersebut. Nah, di sini untuk indication-nya atau indikasi, di sini saya ambil dari buku Greenberg, edisi ke-9. Di sini disebutkan untuk indikasinya itu indikasi dilakukan decompressive hemicraniectomy itu masih merupakan suatu perdebatan atau tidak ada atau masih ada beberapa pertentangan. Namun seringkali tindakan decompressive hemicraniectomy ini dilakukan pada kasus-kasus seperti pada kasus terjadinya malignant MCA occlusion syndrome, atau di mana terjadi oklusi dari middle cerebral artery sehingga mengakibatkan terjadinya iskemik pada teritori dari MCA, sehingga akan mengakibatkan terjadinya edema cerebri yang luas, sehingga perlu dilakukan tindakan penanganan untuk melakukan dekompresi, itu dilakukan decompressive hemicraniectomy. Kemudian pada kasus-kasus trauma di mana terjadi peningkatan TIK atau intracranial hypertension, yaitu pada yang pertama pada kasus di mana terjadi peningkatan TIK yang persisten, di mana setelah dilakukan manajemen dari peningkatan TIK yang lainnya itu gagal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya pada kasus-kasus trauma itu terdapat Virginia ladder untuk nata laksana dilakukan dari menurunkan tekanan intrakranial, di mana kalau pada Virginia ladder itu decompressive hemicraniectomy itu berada di tahapan ke-6. Kemudian nanti mungkin akan sedikit kita bahas. Kemudian dilakukan juga pada early management, di mana di sini di buku ini disebutkan biasanya pada kasus-kasus yang melakukan tindakan emergensi, atau misalnya pada kasus SDH, di mana pada CT scan kita sudah mendapatkan adanya suatu gambaran edema yang luas, sehingga diputuskan untuk dilakukan tindakan early dari decompressive hemicraniectomy. Nah, sedangkan untuk yang kita ketahui bahwasannya untuk decompressive hemicraniectomy itu memang ada beberapa jurnal atau beberapa buku yang menyebutkan bisa dilakukan early, yaitu dalam waktu 24 sampai 48 jam, yaitu langsung diputuskan untuk dilakukan decompressive hemicraniectomy, atau bisa dilakukan juga late atau setelah dilakukan tindakan penata laksanaan lainnya seperti yang dilakukan tadi berdasarkan dari Virginia ladder. Kemudian di sini juga bisa dilakukan pada kasus di mana terjadi edema cerebri yang tidak terkontrol ketika dilakukan tindakan pembedahan pada kasus-kasus lainnya, misalnya pada kasus clipping terjadi komplikasi sehingga dia terjadi brain edema yang tidak terkontrol. Itu juga bisa dilakukan tindakan decompressive hemicraniectomy. Kemudian pada kasus-kasus di mana terjadi peningkatan TIK yang non-traumatik, di mana dia bersifat refraktor, atau setelah dilakukan penanganan dengan medikamentosa itu dia tidak dapat
teratasi, misalnya oleh karena infeksi atau vaskulitis yang luas misalnya, atau juga pada Reye syndrome, sehingga di mana dia terjadi infeksi atau kerusakan otak yang luas sehingga mengakibatkan terjadinya edema cerebri yang luas. Nah, kemudian di sini untuk desain incisi, jadi sebelum kita melakukan tindakan hemikanektomi, yang perlu kita lakukan, perhatikan dalam desain incisinya, yaitu kita harus memperhatikan beberapa landmark, yaitu yang pertama adalah tragus. Jadi tragus di buku ini disebutkan yaitu merupakan batas bawah dilakukan tindakan incisi. Kemudian yang kedua itu adalah psychomatic proses. Di sini adalah sebagai batas dari basis kanii bagian anterior. Terus kemudian yang ketiga adalah opistocranion atau batas bagian paling belakang, bagian belakang bawah, di mana pada midline, potongan midline itu dia merupakan bagian paling belakang. Biasanya dia lokasinya berada di bawah dari lambdoidea dan inion. Biasanya sekitar sepertiga dari lambdoidea dan inion. Kemudian yang keempat adalah midline. Kemudian yang kelima itu ada suatu garis, apabila kita tarik garis lurus, yaitu dari epicanthus yang lateral sampai ke helix di sini, apabila kita ekstensi ke belakang, itu dia dapat menunjukkan posisi dari transverse sinus, dan juga apabila ditarik ke belakang lagi, itu dia akan menunjukkan lokasi atau posisi dari torcular atau inion. Nah, ini yang perlu kita perhatikan apabila kita dalam membuat desain incisi untuk dilakukan tindakan hemikanektomi. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya untuk melakukan desain incisi, kita harus menghindari bagian yang berada di sudut ini, yang di garis merah ini, karena pada bagian ini merupakan asal atau dari vaskularisasi dari arteri auricularis posterior, sehingga apabila kita lakukan incisi melewati batas ini, dikhawatirkan akan terjadi scalp necrosis atau gangguan dari penyembuhan lukanya nanti. Terus kemudian di sini juga yang paling sering kali dilakukan kesalahannya dalam melakukan desain incisi adalah dilakukan desain incisi yang terlalu kecil, sehingga di sini dia akan mengakibatkan bukaan tulang atau luas bukaan tulang yang dibuka nanti itu dia terlalu kecil, sehingga dia dapat mengakibatkan jaringan otak itu dia yang mengalami edema tadi, itu dia dapat mengalami kerusakan atau shearing akibat adanya penekanan pada tepi tulang. Itu yang menunjukkan adanya suatu bukaan tulang kita yang tidak cukup luas. Nah, kemudian di sini di dalam buku ini disebutkan juga disarankan untuk dilakukan cross-line mid-skin incision, jadi melewati dari midline ke daerah kontralateralnya. Jadi setiap di gambar ini bisa kita lihat, ini adalah midline-nya. Kemudian di sini skin incision-nya dia melewati dari batas midline. Terus kemudian ini tujuannya adalah untuk nanti memudahkan pada waktu dilakukan tindakan prosedur untuk pemasangan tulang atau operasi selanjutnya. Sehingga pada waktu dilakukan tindakan incisi, ini nanti dia bagian bawahnya itu adalah tulang, sehingga akan memudahkan pada waktu tindakan incisi atau pembukaan dari prosedur selanjutnya. Terus kemudian di sini disebutkan juga bahwasannya kraniektomi itu dia dilakukan mendekati sekitar 1,5 cm ke daerah midline. Jadi kalau misalnya di sini adalah midline, berarti luasnya kraniektomi yang dilakukan adalah sekitar 1,5 cm, dapat dilakukan sekitar 1,5 cm mendekati midline. Kemudian di sini tujuan dari cross midline skin incision adalah seperti yang tadi disampaikan, itu untuk memudahkan tindakan pembedahan selanjutnya apabila dilakukan tindakan reinsertion atau pemasangan tulang kembali atau tindakan prosedur selanjutnya, karena di sini akan memudahkan operator untuk melakukan incisi kulit karena dia akan langsung
bagian bawahnya itu adalah tulang, sehingga tidak perlu takut untuk mencederai jaringan otak yang ada di bawah kulit. Nah, di sini bisa disebutkan juga apabila untuk skin incision-nya atau desain incision-nya itu dia dapat menggunakan alternatif yaitu T-shape skin incision, yaitu bentuk huruf T di sini. Karena apabila dikhawatirkan ada yang juga berpendapat kalau dilakukan tindakan incisi dengan menggunakan question mark yang terlalu luas ke belakang sini, itu dia dapat mempengaruhi tadi berkaitan dengan vaskularisasi scalp, sehingga untuk menghindari terjadinya nekrosis pada luka, sehingga ada yang memilih atau prefer untuk dilakukan tindakan T-shape skin incision seperti ini. Terus kemudian juga bisa dilakukan pada kasus-kasus di mana apabila tadi dekompresi hemikanektomi itu dilakukan sebelumnya tidak diputuskan untuk dilakukan tindakan hemikanektomi. Jadi pada kasus-kasus, misalnya pada kasus clipping misalnya, di mana dia desain incisinya awalnya adalah arterional. Nah, apabila dalam durante terjadi komplikasi dan terjadi edema serebi yang luas, dan pada waktu itu diputuskan untuk dilakukan dekompresi, itu bisa dilakukan ekstensi dari incisi yang sebelumnya. Yaitu dia bisa dilakukan incisi dengan T-shape skin, jadi T-nya dia seperti ini ke daerah posterior. Dan di sini dia sudutnya membagi sekitar 90 derajat pada daerah sininya, kemudian dia ditarik ke belakang. Jadi tujuan dilakukan skin incision seperti ini, itu dia untuk memudahkan exposure dari tulang yang berada di belakang sini, dan juga di bagian parietal, dan juga bagian frontal di sini, juga parietal, dan juga di bagian temporal dan daerah occipital, sehingga diharapkan dapat memberikan exposure yang luas untuk dilakukan tindakan dekompresi tulang. Terus kemudian yang perlu diperhatikan di sini, di buku ini disebutkan bahwasanya terdapat masalah yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan T-shape skin incision ini, yaitu di sini kita lakukan incisi yang membentuk sudut sekitar 90 derajat di dua daerah di sini, itu dia akan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi dari penutupan luka. Sehingga perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu pada daerah T-shape incision ini, di mana dia ada pertemuan di antara dua sudut ini, itu dia harus dihindari dilakukan koagulasi yang berlebihan, sehingga minimalisir dilakukan koagulasi sehingga nanti dapat menghindarkan terjadinya nekrosis. Dan juga di sini dalam nanti untuk penjahitannya juga perlu diperhatikan jangan terlalu tegang, sehingga dapat memudahkan atau memungkinkan untuk vaskularisasinya dia tetap mendapatkan vaskularisasi yang cukup. Kemudian positioning. Jadi pada buku ini disebutkan untuk positioning, di sini kepala diletakkan horizontal, kemudian posisi tubuhnya bisa dalam posisi supine atau supine 30 derajat di ganjal bahu atau dengan posisi lateral. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya untuk sudut antara kepala dan juga badan itu sebisa mungkin dia membentuk garis lurus atau sesuai dengan aksisnya, sehingga tidak terjadi fleksi ataupun sudut yang tidak lurus antara kepala dan juga aksis dari tubuh. Nah, kemudian di sini juga perlu diperhatikan bahwasanya pada kasus-kasus trauma yang penting kita perhatikan adalah kita harus memastikan untuk C-spine-nya. Jadi apakah C-spine dari pasien tersebut aman atau tidak, sehingga pada waktu kita melakukan desain incisi, pada waktu kita memutar kepala, posisi kepala, itu pun harus diperhatikan terkait dengan cervical spine-nya, apakah aman atau tidak. Apabila terdapat suatu permasalahan di C-spine-nya, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan manuver, nah di sini bisa dilakukan posisi adalah
lateral body position dengan masih terpasang dari cervical collar. Jadi tidak boleh dilepas dari cervical collar-nya sehingga dapat meminimalisir terjadinya manuver selama dilakukan tindakan operasi. Dan ini adalah untuk pemotongan rambut. Dan jadi apabila pasiennya tidak dilakukan potongan rambut yang pelontos atau digundul, di sini bisa dilakukan desain incisi, kemudian dengan di daerah sekitarnya itu dicukur yang memberikan batas yang cukup luas di sini sehingga untuk memberikan space nanti dilakukan tindakan penjahitan. Dan juga di sini untuk drapingnya bisa kita lihat di sini dilakukan draping yang menutupi bagian dari rambut sehingga nanti diharapkan pada waktu tindakan operasi itu tidak ada bagian rambut yang keluar dan masuk ke dalam lapangan operasi. Sehingga di sini bisa dilakukan draping dengan contoh seperti ini apabila di sini tidak dilakukan tindakan pemotongan rambut secara total atau digundul. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu adalah skin incision atau incisi kulit, di mana di sini yang perlu diperhatikan pada buku ini disebutkan dilakukan skin incisi di mana dia langsung tandas tulang. Kemudian setelah dilakukan skin incisi dari depan dan belakang dan dilakukan rawat pendarahan, di sini dilakukan juga pemasakan klip atau running clip untuk mengontrol terjadinya pendarahan lebih lanjut. Kemudian di sini disebutkan juga perlu dilakukan preservasi. Jadi selama pada waktu kita melakukan incisi, kita diharapkan dapat mempreservasi dari mentong dari STA, superficial temporalis artery, dan juga cabangnya yang menuju ke daerah parietal. Tujuannya nanti untuk penyembuhan luka yang lebih baik. Kemudian di sini juga dilakukan skin flap atau setelah kita lakukan incisi, kemudian kulit dan juga galea di sini di flap ke arah temporal muscle. Kemudian setelah sampai ke dalam batas dari musculus temporalis, di sini dilakukan diseksi tajam, kemudian otot dilepaskan dari pelekatannya pada tulang temporal. Kemudian di sini diharapkan setelah dilakukan detachment dari muscle temporalis, itu muscle temporalisnya dia akan masih tetap menempel pada skin dan juga galeanya. Nah, di sini setelah dilakukan muscle flap, di sini yang perlu diperhatikan adalah batas di mana kita sampai mengekspos sampai bagian bawah. Jadi kalau yang bisa kita lakukan di sini, kita melakukan muscle flap di sini harapannya sampai terlihat dari arcus zygoma bagian anterior dan juga posterior sampai terekspos bagian yang menandakan itu kita sudah mengekspos bagian basis dari kraniinya. Nah, kemudian di sini untuk burhole-nya, di sini disebutkan bahwasannya untuk lokasi burhole itu dia tidak mengikuti suatu aturan pasti atau dogma, di mana untuk lokasi burhole itu sebenarnya adalah preference, tapi di sini yang biasa dilakukan selain di daerah keyhole di sini, itu ada beberapa lokasi dari keyhole lain yang dapat dilakukan burhole, yaitu dengan tujuan, yaitu yang pertama misalnya pada daerah nomor 1 di sini, itu di bagian belakang dari zygoma posterior atau di root dari zygoma. Ini tujuannya adalah sebagai penanda di sini adalah basis dari kraniinya. Jadi bagian basisnya. Terus kemudian yang nomor 2 itu ada dilakukan di daerah prigma, yaitu sekitar 1,5 cm sampai 2 cm dari midline. Terus kemudian nomor 3 di sini adalah bagian batas posteriornya itu tepat di depan atau di depan dari sutura lambdoidea. Kemudian yang nomor 4 itu adalah di antara dari nomor 3 di sini dan juga prigma. Jadi untuk menentukan ini adalah batas dari midline atau batas nanti dari sinus sagittalisnya, bagian
parietal, sehingga tidak melewati dari batas-batas tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan burhole, itu dilakukan craniotomy, dan di sini di buku ini disebutkan bahwasanya dalam melakukan craniotomy itu yang perlu kita hindari, yang terakhir dilakukan adalah melakukan craniotomy pada daerah mendekati sinus di sini, hingga untuk meminimalisir terjadinya pendarahan. Kemudian biasanya dilakukan pada daerah keyhole di sini, kemudian dihubungkan ke daerah basis. Nah, itu biasanya dilakukan misalnya terjadi pendarahan dari situ, kita bisa lakukan rawat pendarahan terlebih dahulu pada daerah basisnya, sehingga nanti untuk selanjutnya itu tidak akan terjadi pendarahan yang berlanjut akibat timbulnya pendarahan dari daerah basis. Terus kemudian dilakukan tindakan elevasi. Jadi pada tindakan elevasi di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya untuk elevasinya bisa menggunakan dua elevator. Jadi pada bagian sini ditekan, kemudian pada bagian parietal di sini itu dilakukan pengangkatan. Nah, perlu diperhatikan dalam melakukan pengangkatan atau elevasi dari tulang ini perlu hati-hati, jangan sampai terjadinya robekan dari bridging vein ataupun dari dura, karena biasanya pada kasus-kasus tertentu pada orang tua biasanya itu bisa dia duranya lengket, sehingga dalam melakukan elevasi tulang kita perlu berhati-hati. Kemudian apabila juga diperlukan, misalnya terjadi sulit untuk dilakukan elevasi, itu bisa dilakukan juga tindakan untuk additional burhole, untuk dilakukan tindakan memudahkan untuk dilakukan tindakan pengangkatan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembukaan dura. Jadi pada pembukaan dura di sini disebutkan dilakukan tindakan pembukaan dura C-shape. Jadi C-shape di sekitar dari visura Sylvian fissure, dengan di sini pedicle mengarah ke daerah sphenoid. Kemudian di sini setelah itu dilakukan tindakan pelepasan dura dengan bentuk seperti stellate atau stellate fashion. Jadi di sini dipotong-potong. Jadi seperti bentuk bintang. Jadi di sini cukup C-shape-nya di sekitar dari Sylvian fissure di sini. Terus kemudian dilakukan tindakan pemotongan dari dura sekitar 90 derajat sesuai dengan arah dari sinus sagittalis. Terus kemudian dibuka sampai mendekati dari batas tulang. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan akses atau membuka dura selebar mungkin sehingga memudahkan untuk otaknya itu dia untuk ekspansinya, sehingga dia memberikan dekompresi yang semaksimal mungkin. Terus kemudian di sini bisa dilakukan pelapisan, jadi kita bisa melapisi otak itu dengan tabutem atau surgicel atau gelofoam atau dengan bagian yang lain. Kemudian tujuannya adalah untuk memudahkan terjadinya formasi pembedahan yang lain, itu di atas dari jaringan otak itu dia sudah terbentuk semacam suatu lapisan atau layer, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk melakukan diseksi dari glia dengan otak di bawahnya, sehingga tidak terjadi atau merusak dari jaringan otak di bawahnya. Terus kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya tidak perlu dilakukan tindakan penambahan dari dura plastik atau dilakukan rekonstruksi dura. Jadi kalau biasanya kita juga bisa melakukan tindakan rekonstruksi dura yang kita lakukan di sini, misalnya dengan periosteum dilakukan rekonstruksi dura yang luas. Tapi kalau di buku ini itu duranya tidak dijahit lagi, tidak dilakukan dura plastik, tetapi dibuka dengan stellate
fashion tadi. Kemudian pada waktu penutupan itu nanti dia tidak perlu dijahit, jadi cukup dilapisi oleh suci sel tadi atau kilo foam tadi. Nah, di sini disebutkan bahwasannya untuk tindakan dekompresif hemikanektomi di sini yang dilakukan tindakan pemasangan ICP, jadi di sini bisa dilihat tekanannya. Jadi yang dilakukan intraparenchymal ICP monitor, di sini bisa kita lihat sebelum dilakukan tindakan pembukaan tulang, ini dia sekitar 40 mm Hg. Kemudian setelah dilakukan tindakan pembukaan tulang, itu dia tekanannya bisa turun di sini dari sekitar 40 sampai 20. Terus kemudian setelah dilakukan tindakan opening dura atau kita buka duranya, itu tekanannya dia bisa turun lebih lanjut sampai ke 8 mm Hg. Jadi di sini kita bisa tahu bahwasannya untuk tindakan dekompresif kraniotomi di sini itu sangat penting dalam menurunkan peningkatan tekanan TIK. Jadi kalau di buku Human disebutkan bahwasanya sekitar kalau cuma dilakukan tindakan hemikanektomi saja tanpa melakukan rekonstruksi dura, itu dia menurunkan TIK sekitar 30-35%. Tapi kalau misalnya dilakukan rekonstruksi pembukaan dura atau pembukaan dura yang optimal, itu dia bisa menurunkan sampai sekitar 80% dari tekanan sebelumnya. Jadi di sini pentingnya kita dalam melakukan hemikanektomi, dekompresif hemikanektomi, itu untuk melakukan tindakan pembukaan dura juga, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih optimal untuk menurunkan tekanan intrakranial. Nah, di sini yang terakhir tentang skin closure. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya di sini sebelum kita melakukan tindakan penutupan kulit, kita perlu memikirkan apakah pada pasien tersebut perlu dilakukan tindakan pemasangan ICP monitor. Karena di sini pada tindakan pemasangan ICP monitor, pada kasus-kasus di mana terjadi edema serebu yang luas, setelah dilakukan tindakan ICP monitor, dekompresif hemikanektomi, kita bisa mengetahui tekanan dari ICP-nya, sehingga nanti bisa memudahkan untuk observasi juga untuk tekanan ICP-nya pada perawatan di ICU. Terus kemudian di sini juga covering atau melapisi jaringan otak dengan dura mater. Jadi di sini tidak perlu dilakukan tindakan penjahitan atau duroplasti, cukup dibuka tadi dengan stylet fashion, kemudian jaringan otak ditutup dengan suci sel atau yellow foam. Terus kemudian dilakukan pemasangan drain, tapi dengan secara pasif atau tidak perlu dilakukan tekanan, cukup secara pasif. Terus kemudian miocutaneous atau flapnya tadi dikembalikan kembali dan kemudian dijahit galiannya secara subcutaneous, kemudian sebelum kita melakukan penjahitan kulit. Terus kemudian di sini pada T-shape skin incision tadi, pada daerah persambungan tadi, kita perlu memperhatikan supaya tidak memberikan jahitan yang terlalu kencang atau terlalu tegang, sehingga di sini dapat memberikan aliran darah yang cukup pada daerah tersebut sehingga tidak terjadi nekrosis pada jahitan. Nah, di sini ada checklist yang perlu kita perhatikan tadi, yaitu yang pertama cross midline skin incision, kemudian question mark skin flap, kemudian juga bagaimana cara kita melakukan flap, kemudian penempatan dari burhole, kemudian di mana kita melakukan craniotomy atau dengan menggunakan saw. Di sini di daerah sinus itu yang terakhir. Kemudian apabila terjadi perdarahan pada sinus, kita bisa melakukan tindakan penata laksana yang pertama, misalnya dengan jari, cotton, kemudian dengan kilofoam atau kilofoam dengan fibrin blue. Kemudian di sini dilakukan pembukaan dura yang luas dengan stylet fashion sekitar 90 derajat terhadap sinus. Kemudian kita perlu memikirkan tadi untuk dilakukan
tindakan pemasangan ICP untuk perawatan lebih lanjut di ICU, kemudian melapisi atau melindungi jaringan otak dengan dura atau scar forming dural substitute, misalnya Surgicel, Diomex atau Gilfoam, kemudian pemasangan drain subgalea secara pasif, kemudian juga dilakukan jahitan subkutanius pada galea dan juga penjahitan pada kulit yang appropriate atau memperhatikan tadi supaya tidak memberikan tension yang terlalu tegang pada daerah T-shape incisionnya tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada arahan atau tambahan dari teman-teman dan juga dari senior lainnya. Oke, inilah ada. Ya, sudah dok. Oke, terima kasih. Jadi Dr. Irwan sudah membuka. Mungkin silahkan langsung analisnya. Sebenarnya dok. Silakan. Silakan Mas Tom. Nomor 8. Coba. Oke. Yang pas pembukaan dura. Oh, pembukaan dura. Ini ya. Selama ini mungkin yang pernah kami lakukan pada kasus seperti ini itu kan kita menyiapkan ini dok, apa tuh jangkar ya, karena ini kan tekanannya tinggi sekali, jadi kita jaga-jaga seandainya otak ini sangat udem sehingga nanti tidak bisa kita tutup, makanya kita siapkan jangkar. Cuman pada kasus ini duranya malah dibuka dengan posisi seperti ini. Kira-kira misalkan terjadi suatu angry brain itu, bagaimana cara mengatasinya pada kasus seperti ini? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau pada kasus-kasus trauma yang kita lakukan biasanya adalah kita melakukan incisi dura. Itu biasanya kalau pada kasus-kasus yang elektif atau non trauma itu biasanya kita C-shape dengan pedicle mengarah ke sphenoid ridge. Tapi kalau pada kasus-kasus trauma biasanya pedicle-nya dia mengarah ke parietal. Sehingga nanti pada waktu dilakukan pembukaan dari duranya, pada waktu durante itu dia terdapat angry brain, di mana kita tidak bisa melakukan duraplasti, itu bisa dilakukan langsung dengan ditutup dengan muscle, kemudian langsung dijahit. Nah, kalau pada buku ini disebutkan bahwasanya memang dilakukan C-shape incision di sekitar dari Sylvian Fisher. Nah, kemudian dari bagian ininya memang duranya nanti akan dipotong-potong sekitar 90%, 90 derajat dari sinus, sehingga nanti akan memberikan bukaan dura yang lebih maksimal. Jadi memang di sini itu tidak ditutup lagi untuk duranya dan dijahit dengan perios yang biasa kita lakukan atau dilakukan duraplasti, tapi di sini cuma cukup dibuka aja. Jadi setelah pada waktu kita mau menutup, itu duranya akan dikembalikan ke posisinya masing-masing, dan sebelumnya di bagian atas otaknya itu kita lapisi dengan Surgicel atau Gilfoam. Sehingga nanti setelah itu akan dilakukan penutupan dari dura. Harapannya, kalau pada buku ini memang tidak disebutkan alasannya, tetapi yang saya tangkap di sini adalah untuk memberikan dekompresi yang lebih maksimal. Karena kalau misalnya dilakukan penjahitan, duranya kemudian dilakukan duraplasti, itu mungkin untuk efek dari dekompresinya mungkin tidak bisa terlalu maksimal. Jadi kalau pada buku ini memang dilakukan pembukaan dura seperti dengan stellate fashion, dan kemudian semaksimal mungkin mencapai dari batas dari tepi tulang. Jadi harapannya memang untuk pembukaan duranya itu bisa semaksimal mungkin. Jadi ini yang disampaikan pada buku ini itu seperti itu. Ya, silakan. Kayaknya Silakan, memang sebelum mungkin memang sebelum membuka dura yang seperti stellate ini mungkin memang harus dipastikan bahwa sudah maksimal untuk menurunkan TIK-nya dok. Mungkin dengan head up, kemudian menaikkan hiperventilasi dan anestesi dan lain-lain itu harus sudah dimaksimalkan sebelum mencoba membuka stellate seperti ini dok. Soalnya kalau misalnya kita buka stellate seperti ini, begitu otaknya itu bengkak, lahir keluar, kalau meskipun kita tutup langsung dengan otot itu kayaknya tetap kesulitan dok. Kalau dia lompat keluar, dijahit kulitnya pun
kayaknya susah. Apa yang berbeda satu lagi kalau kalian cermati? Jadi kalimatnya cepat tadi betul, menurunkan TIK-nya semaksimal mungkin. Dengan cara apa yang beda ini pada kasus ini, bukaan ini dengan bukaan kita biasanya? Apa yang berbeda dari yang biasa kita kerjakan? Pernah nggak kamu buka tulang sampai sebesar ini? Enggak, Dok. Biasanya jarang, Itu Dok. bedanya. Sehingga dengan kamu buka tulang sebesar itu, coba lihat grafik TIK-nya tadi. Ya. Mana yang bukaan tulang? Ini, Dok. Jadi setelah Itu dibuka sudah tulang. turun 50% kan? Iya. Hemikraniotomi itu langsung drop 50%. Kalau kalian lihat di Valatka, hemikraniotomi itu menurunkan langsung TIK-nya 50%. Ya, dengan dibuka duranya bisa turun lebih jauh lagi. Kenapa seringkali Angry Brain itu mencatat? Itu saya sama kayak kalian buka bisul. Kalau dibuka matanya aja, jebrot ya. Maka sebelum buka dura harus yakin bahwa kita membuka tulang tuh selebar mungkin. Ini mana ada kita pernah buka sampai sutura koronaria, sutura sagittalisnya kelihatan, buka di belakang sampai poin nomor 3 itu kan. Yeah. Jarang kita buka. Jarang, Dok. IVC seperti ini. Tapi ini hemikraniotomi yang beneran, hemi beneran ini buka. Dan kita insisinya bisa bukan insisi ini, bisa insisi kita Mercy. Ya, yang sebelumnya coba lihat insisinya. Kita pakai ya, yang nomor yang B itu kan. Yeah. Mercy insisi. Nah, itu yang biasa kita pakai. Supaya kita tidak terlalu pedicle yang belakang itu tetap dapat dari auriculis posteriornya, yang depan dapat dari depan. Makanya bukaannya yang Teddy incision gimana? Teddy incision. Ada enggak? Teddy incision. Kayak gimana? Yang punyanya Dr. Teddy. Yang model T itu katanya. Model T ini juga bentuknya hampir sama seperti ini sih, Dok. Ya, dia lebih tinggi kan kalengnya dia itu. Yeah. Mirip-mirip yang itu, yang kiri ya T-nya dia. Saya nggak pernah lihat punya dia. Tapi saya diajari yang punya yang sebelah kanan yang B. Yang ini, Dok. Yeah. Kalau Bukaan tulang kita apakah sebesar yang dikerjakan itu kita jarang buka sampai ke garis tengah. Yeah. Biasanya kalau untuk kita patokannya itu untuk yang diameter anterior posterior itu adalah minimal 15 cm, Dok. Itu dikatakan sudah cukup. Di samping nanti kita juga membuka sampai daerah basalnya. Ya. 15 cm itu kita kerjakan TIK-nya apakah sama penurunannya dengan dibuka selebar ini kira-kira? Jadi kalau di buku Human itu disebutkan kalau dengan pembukaan minimal sekitar 15 cm untuk diameter anterior posteriornya dan juga pembukaan basalnya yang cukup, itu untuk pembukaan tulangnya saja itu dapat menurunkan sekitar 30-35%. Sedangkan untuk yang setelah dilakukan pembukaan dura atau rekonstruksi dura itu dapat menurunkan TIK sampai 80% dari TIK sebelumnya. Itu yang di buku Human seperti itu, Dok. Ya, problemnya pembukaan tulang itu sangat berkorelasi dengan penurunan TIK-nya. Jadi kalau memang bisa dibuka selebar ini, itu beda sama kalau kita buka cuma 15 cm. Makanya dia berani dengan PD membuka duranya modelnya seperti itu tadi. Ya, mungkin itu salah satu kunci poinnya. Mungkin ada yang senior lain mau memberikan pendapat. Saya lihat ada Dr. Joko. Monggo, Dok. Ada komen atau pengalaman. Saya nggak pernah buka selebar ini. Iya, terima kasih senior semua ya dan residen. Sebelum saya sharing pengalaman ya, jadi memang jarang sih kita melakukan dekompresi kranektomi yang seluas ini ya. Tapi ada beberapa yang perlu saya tanyakan atau kita minta pendapatnya lah. Saya minta pendapatnya Dr. Dirga. Yang pertama, ini kalau di gambar ini pada saat kita mau melakukan kraniotomi itu borehole-nya itu kalau tidak salah 4-5 ya Dr. Dirga ya. Yeah. Di sini 5 ini, Dok. 3, 4, 5. Seandainya kalau kita kan punya kraniotom ya. Yeah. Seandainya kita buat kurang dari 5, misalnya 1 gitu ya, atau 2 gitu.
atau lebih dari 4 atau 5 ini bagaimana menurut Dr. Dirga? Ya, Dok. Jadi memang di buku ini memang disampaikan bahwasannya untuk pembuatan dari penempatan dari buhol ini dia tidak mengikuti dogma yang pasti atau aturan yang pasti. Itu tergantung dari situasi dan kondisi. Atau mungkin kalau misal dari emang operator dengan satu saja memang dia sudah bisa melakukan craniotomy dengan baik, itu tidak masalah. Cuma di sini disampaikan bahwasannya penempatan dari buhol yang disampaikan di buku ini itu tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan terkait seberapa luasnya nanti kita melakukan tindakan craniotomy. Karena seperti yang tadi disampaikan, untuk yang nomor 1 di sini itu sebagai penanda ini adalah lokasi dari basis. Jadi sampai sejauh mana kita nanti membuka sampai ke basis. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah sampai sejauh mana kita melakukan craniotomy sampai ke bagian belakang. Dan yang nomor 4 itu adalah menentukan untuk batas dari daerah sampai sejauh mana kita melakukan craniotomy sampai ke daerah parietal. Sehingga nanti dengan dilakukan pemberian buhol yang seperti ini, itu disampaikan dalam buku ini adalah untuk memberikan batasan di mana sampai sejauh mana kita melakukan craniotomy. Karena kalau misalnya kita melakukan craniotomy cukup dengan satu lubang, tadi di buku ini memang tidak disebutkan, tapi kalau misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kalau memang cuma satu lubang saja, itu dikhawatirkan mungkin dalam melakukan craniotomy-nya dia tidak sampai batas-batas yang tadi kita inginkan, atau mungkin bisa saja untuk yang basis mungkin terlalu ke atas atau kurang sampai ke basis, atau bagian belakang kita mungkin kurang ke belakang. Jadi tujuan dilakukan buhol seperti ini itu adalah untuk memberikan batasan atau gambaran kita sampai sejauh mana kita melakukan tindakan craniotomy. Mungkin itu, Dok. Tapi kalau misalnya memang diperlukan lebih mungkin 5 atau 6, di sini disampaikan juga kalau misalnya memang ada kesulitan dalam melakukan craniotomy, misalnya kita melakukan craniotomy dengan saw atau gigli saw, itu kan kadang-kadang misalnya terlalu jauh jaraknya antara lubang satu dengan lainnya, kita bisa memberikan tambahan buhol sehingga nanti untuk memudahkan dilakukan tindakan craniotomy dengan saw. Tapi kalau tadi dengan craniotom, kalau memang sudah terbiasa dengan 1 atau 2 lubang itu memang sudah cukup, yaitu tergantung dari operatornya, Dok. Mungkin seperti itu. Iya. Iya, jadi saya cuma menambahkan aja Mas Dirga ya, dan untuk teman-teman juga. Jadi pengalaman kalau kita melakukan craniotomy pada kasus-kasus dengan dekompresi craniotomy yang luas, karena kita perkirakan karena odem yang hebat. Jadi saya cenderung membuatnya itu lebih dari 4 begini, tapi lebih berdekatan. Jadi sebenarnya kalau hanya 1, kemudian kita melakukan craniotomy itu bisa-bisa saja. Jadi tempatnya marker barhole itu kan sebenarnya tanda saja ya. Jadi kalau kita melakukan 1 saja kan sebenarnya ya bisa saja ya. Yang penting kita menuju ke tempat marker-marker yang sudah kita buat. Cuman masalahnya kalau terlalu jauh jaraknya, misalnya 4 begini ya, seperti 4 itu risikonya pengalaman itu biasanya menyebabkan robekan dari dura. Itu yang harus hati-hati. Robekan dura, dan yang kedua adalah laserasi cerebri. Jadi kalau sudah dura robek, ya, laserasi cerebri. Makanya kalau saya ya pribadi cenderung lebih ke lebih yang berdekatan, karena kita bisa separasi duranya itu lebih bagus lah ya. Jadi risiko-risiko seperti robekan dura dan laserasi cerebri bisa kita hindari. Mungkin itu pengalaman yang mungkin bisa saya share di sini. Kemudian yang kedua itu mengenai duroplasty ya, Mas Dirga ya, dan teman-teman ya. Mengenai duroplasty itu saya cenderung lebih ke
konvensional yang seperti biasa kita lakukan ya, seperti yang biasa kita lakukan. Jadi kalau di buku ini kan tadi tidak perlu menutup, Ya, tidak perlu tidak perlu melakukan dijahit duranya. Iya, tidak perlu dijahit ya. Nah, cuman kalau tidak dijahit, artinya untuk kalau kita menutup kulit, ya, menutup kulit, yaitu akan terjadi penyatuan ya antara jaringan di bawah kulit dengan otaknya, jaringan otak, yaitu yang berbahaya. Jadi kalau saya lakukan semaksimal mungkin untuk menutup dura atau melakukan duraplasti. Apakah combine ya dari durafacial flap dengan pads ya, atau kalau misalnya perlu yang lebih luas kita bisa ambil dari fascia lata. Ya bisa kita. Yang penting bahwa harus ditutup gitu. Sebab kalau nanti terjadi penyatuan, kalau tidak ditutup terjadi penyatuan antara jaringan di bawah kulit dengan jaringan otak pada saat kita melakukan kranioplasti, itu kalau kita melepas kulitnya mesti terjadi perlukaan dari jaringan otak. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah, yang ketiga mengenai komplikasi. Ya kebetulan di buku ini tidak dibahas mengenai komplikasi dari dekompresi kraniektomi ini. Jadi menurut Dr. Dirga apa yang perlu kita perhatikan ini? Komplikasi-komplikasi yang mungkin. Memang tujuan kita kan untuk menurunkan TIK ya. Apalagi kalau ada angry brain ya. Jadi komplikasi itu juga perlu diperhatikan. Jadi di angry brain kita menghindari herniasi. Yang kita hindari kan sebenarnya central transtemporal herniation. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi herniasi ya, daerah defect. Dan itu juga bisa menimbulkan vascular compression, kemudian jadi iskemia dan bisa menyebabkan infark ya kalau kita tidak bisa kontrol TIK-nya. Kemudian yang kedua, kalau pada kasus-kasus trauma itu bahaya dilipus traumatik, itu juga bisa menambah ödemnya. Kemudian infection, hati-hati karena pada buku ini dia menganjurkan penutupan kulitnya karena mungkin diperkirakan akan sulit menutup kulit, kemudian dia tidak menutup kulitnya itu primer ya, tapi situasional ya, kalau tidak salah tadi. Apa itu? Jadi kalau di sini untuk yang skin closure-nya ini Dok, dengan menggunakan skin staples atau dengan skin galia dengan large stitch. Iya. Kemungkinan kan masih ada gap ya, walaupun sedikit ya. Iya, Dok. Itu bahayanya kalau seperti itu ya infection. Jadi itu yang harus kita perhatikan, itu infection. Ya karena ya insisinya terlalu luas. Kalau misalnya yang question mark tadi ya, yang question mark yang luas tadi ya. Iya, Dok. Ya infection, ya itu bahayanya. Ya, dan bisa terjadi meningitis, surpitis, ya bahkan sampai ke abses. Yang terakhir kemungkinan terjadi hidrosefalus. Hidrosefalus karena ya terlalu luas tadi, ya, dan ini menyebabkan gangguan flow ya. Itu bisa menyebabkan hidrosefalus walaupun hidrosefalusnya tidak terjadi pada saat itu, tapi beberapa saat kemudian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Radian. Ya, terima kasih Dok. Komplit sekali komplit sekali apa yang disampaikan Dr. Joko bahwa optek-optek di luar negeri itu seringkali berbeda dengan apa yang kita kerjakan. Bukan berarti mereka salah, tapi memang ada variasi teknik dan mungkin kalau kita tidak familiar kita harus hati-hati. Seperti dia nutup tadi, itu di beberapa tempat memang ada dura itu sengaja nggak dijahit rapat, tapi di atasnya dia kasih kayak gel foam seperti itu. Kulitnya ada yang jahitan suputannya rapat sekali, luarnya pakai staples beberapa tempat. Kalau lihat teknik ini, dia duranya kan dibuka lebar,
tapi di permukaan korteknya dikasih sphingostan dulu dok nih dok, kelihatannya. Dikasih Sphingostan sphingostan dulu, atau sujisal itu. ya, sujisal ditapiskan, durasi yang tadi kembangan itu ditaruh di atasnya, kemudian langsung jadi flap kulitnya. Bedanya dengan kita, biasanya kita kan perios dengan ruang subgalianya kita pisahkan. Ini enggak. Jadi kita enggak takut kekurangan sebenarnya. Dia sebenarnya ditutup perios duluan ini di permukaan awalnya atasnya ya. Ada perios. Jadi kalau misalnya nanti kita mau kranioplasti, yang harus dicari adalah subgalial space-nya itu tadi, supaya kita jangan sampai tembus periosnya tadi. Jadi tips-tipsnya ini harus dipahami. Kalau kita klasik kita kan kita flap dulu, baru periosnya diangkat, nah periosnya dibuat ngeflap, baru kulitnya ditutup. Kalau dia langsung dihabiskan, Tandas tulang. langsung tandas tulang, tapi secara penutup ini lapisan anatominya sama. Ada perios, ada subgaleal. Semua subgalealnya tidak dipisahkan. Yang hati-hati nanti pada saat kranioplastinya. Oke, Dokter Zaini mungkin ada masukan? Ada pengalaman? Kita tinggal 5 menit lagi. Tinggal dikit dok ya. Ya, Kalau silakan. pengalaman sih dok, kalau ekspansi luas gini, saya tuh ngikutin lengkung kepala dok. Kalau misalnya arah vertek, pas lengkungannya, disitulah kita kraniotomnya. Sehingga hampir persis kayak gini, tapi tidak terlalu, ini kan sampai di vertek ya dok ya? Ya, sampai garis tengah itu. Sampai garis tengah ini enggak, paling nggak 1,5 cm tapi garis tengah. Ya. Nah, itu yang penting lengkungnya. Ketika lengkungnya habis, itu dekompresinya akan luas. Ya. Seperti itu. Terus pengalaman Prof. Lumenta sih hampir seperti ini dok, ketika ada glioma yang besar gitu. Kemudian tetap ditutup dok dengan Durapage. Jadi kayak Duragen gitu ya. Duragen ditempel-tempel baru tutup lagi. Memang harus tandas tulang. Itu tandas tulang langsung. Kemudian dibuka di sana. T insisi, tapi itu juga nggak nyampe vertek. 1,5 dari vertek. Belakang juga sepas lengkungan oksipital, udah stop sampai situ. Depan juga pas lengkungan keyhole, depan sampai situ. Jadi yang penting terbuka, lurus gitu. Dan kata dia tidak perlu takut midbrain, nggak akan ada midbrain kalau lurus seperti ini. Beliau sih sampaikan seperti itu waktu dulu. Lurus, saya biasanya lurus tinggi pina. Saya kasih garis di belakang telinga, narik ke atas, itu batas posteriornya itu ikut. Batas posterior. Ya, belakang telinga itu sudah batas paling belakang. Pokoknya lurus aja, jangan ada kalau masih ada lengkung itu akan midbrain karena masih ada brain yang terkompresi katanya. Nggak terbebas. Tapi bukan duranya persis seperti ini dok, kayak kembang gitu. Kemudian tekenin lagi, masukin Durapage, tambah ya pakai sphingostan dulu, kemudian Durapage, udah tutup. Duranya ditaruh di atasnya apa di bawahnya duragennya? Duragennya di bawah, di permukaan. Duragennya di atas sphingostan. Duranya dulu dimasukin, baru duragen di atasnya. Dura aslinya di bawah. Ya, habis itu kasih Mediclor anti itu. Anti nempel. Iya. Tapi hati-hati Mediclor itu kadang healingnya jadi jelek. Dia nggak mau menghalangi wound healing. Iya, kalau woundnya jangan dilukain, pokoknya di situnya. Di atas Durapage-nya. Ya. Jadi beberapa variasi penutupan luka. Dokter Irwan mungkin terakhir closing-nya, silakan. Tadi yang membuka. Ya, ini buku ini mungkin sulit diaplikasikan di kita ya. Karena satu dekompresi yang pertama yang perlu dilihat itu indikasinya untuk apa. Ya, target operasinya apa. Karena dekompresi yang sebesar ini resikonya juga cukup besar. Pertama, perdarahan pasti lebih banyak. Waktu operasi juga lebih panjang. Ya, jadi kita harus lihat target dari dekompresinya sendiri. Jadi hanya kasus-kasus tertentu aja yang bisa. Misalnya kalau untuk udem yang misalnya dominasinya di temporal, mungkin tidak perlu sampai ke occipital.
Makanya kita jarang melakukan hemikraniektomi ini. Biasanya indikasinya, coba Dirga, indikasinya untuk apa aja ini? Ya, Dok. Jadi ini kalau di buku ini memang tidak disebutkan, Dok, untuk indikasi-indikasinya. Cuma ini saya ambil dari buku Greenberg. Ini untuk indikasinya memang beberapa memang masih kontroversial. Cuma terutama pada kasus-kasus yang sering dilakukan dekompresif hemikanektomi yang luas itu apabila pada kasus terjadi malignant MCA occlusion syndrome, Dok. Jadi apabila terjadi oklusi dari MCA, kemudian dia terjadi edema cerebri yang luas, nah ini biasanya dilakukan dekompresif hemikanektomi yang luas juga, Dok. Terus kemudian pada kasus-kasus trauma di mana dia terjadi peningkatan TIK, ini bisa dilakukan setelah dilakukan manajemen dengan medikamentosa, itu dia masih persisten, maka bisa dilakukan tindakan dekompresif hemikanektomi. Atau juga pada early decompressive hemikanektomi itu mungkin juga bisa dilakukan apabila pada dari CT scan memang sudah diketahui terjadi edema yang luas sehingga langsung diputuskan dilakukan tindakan early decompressive kanektomi. Kemudian juga di sini pada kasus-kasus di mana terjadi uncontrollable atau edema cerebri, pada waktu dilakukan tindakan kanektomi untuk kasus yang lain. Misalnya tadi pada kasus di Greenberg itu pada kasus dilakukan clipping aneurisma, kemudian dia terjadi komplikasi sehingga dia terjadi edema cerebri, sehingga dilakukan tindakan dekompresif kanektomi. Cuma mungkin tadi untuk luasnya itu mungkin tadi tidak seluas seperti yang dilakukan di buku ini, Dok. Kemudian juga pada kasus-kasus yang memang, dia terjadi refraktor. Ya ini indikasinya tuh sempit memang. Jadi yang hemikraniektomi ini sedikit banget. Misalnya yang malignan intrakranial hipertensi itu juga yang diffuse, yang benar-benar nggak jelas penyebabnya, itu yang dilakukan biasanya. Tapi kan kita juga jarang menemukan kasus seperti itu. Ya kita beberapa kali pernah ngerjakan, tapi biasanya karena trauma dan lain-lain. Nah cuma untuk berhubungan sama tumor ini juga kemarin sih Fajar ya Jar ya, udah di-accept sih, tinggal tunggu publish ya. Yang kita kerjakan di IGD itu juga beberapa pertanyaan dari reviewer sebelumnya itu juga masalah waktu aku presentasi di di Praha, itu dari India juga tanya itu indikasinya dan lain-lain. Tapi dia juga mempermasalahkan masalah besar dekompresinya. Kalau konsep kita kan dekompresinya itu menyesuaikan dengan bukaan yang akan kita kerjakan pada saat operasi definitif. Misalnya kalau tumor sphenoid lateralnya besar, ya kita bukanya sesuai dengan rencana dekompresinya, rencana operasi berikutnya. Jadi dekompresinya lebih luas dari itu sedikit. Tapi dari beberapa reviewer itu maunya dekompresinya itu ya sesuai dengan dekompresinya trauma. Jadi kurang lebih minimal 10 cm dari panjang dekompresinya. Gitu. Jadi menurutku dekompresi luas itu ya minimal itu ya kira-kira sekitar 10 cm panjangnya. Itu sudah cukup luas dan temporal harus dibuka. Jadi ini berhubungan sama tumor. Nah, ini yang untuk lebih selektif kan, kalau yang ini yang hemikraniektomi ini mungkin lebih sempit lagi indikasinya. Yang penting justru indikasinya itu untuk apa aja gitu. Kelihatannya jarang dikerjakan karena memang nggak ada kasusnya kayaknya. Paling yang severe apa? Biasanya kalau beberapa kasus kita di sini pernah mengerjakan yang ini sudah pada kasus oklusi dari MCA sehingga dia terjadi iskemik luas, itu pernah dilakukan. Termasuk pasiennya si Resi yang kemarin perdarahan banyak itu berarti ini harusnya didekompresi hemikraniektomi. Itu gimana anunya ini? Kondisi masih perawatan masih di ROI, Dokter, dengan GCS 2x3. Bangun tuh. Itu MCA-nya kena itu.
MCA occlusion siapa yang ikut saya di Bleeding. Premier kemarin? Saya kami dok. Tommy ya. Itu kalau kita nggak telat ngerjakannya, sudah ketemu ODIM, tapi kita bisa segera kerjakan sebelum BPJS-nya turun, hasilnya seperti yang kalian lihat itu, langsung 456. Ya, hasilnya IBI juga pernah itu, 113, dikompresinya cepat, masih bisa bangun. Jadi stroke itu sangat tergantung timing. Dan kemarin saya buka kan nggak terlalu gede itu, separuhnya ini kan, tapi temporalnya habis ke bawah, frontalnya setengah kelihatan. Temporalnya expose belakang sampai paling enggak garis telinga itu. Ya, kemudian itu di flap dengan ototnya ditaruh di atasnya. Kemudian apa namanya? Dijahitnya enggak terlalu ketat sebenarnya duranya di tepi-tepi tapi overlay. Jangan begini. Kalau kalian mau jahit enggak ketat, jangan ditaruh begini ototnya, harus di atasnya. Karena dia dengan ODIM itu dia akan nempel. Enggak akan bocor. Tapi kalau kalian buatnya begini, otaknya kuat di sela-selanya. Dan selalu saya taruh spongostan kan di atasnya. Itu untuk mencegah jangan sampai ada bocor-bocor. Ini sudah pindah ruangan 456 asal tidak terlambat. Jadi yang pinter ini neuronya sudah beberapa kali kita kerjakan, hasilnya bagus. Itu pasien masih 456 sebenarnya, 346 sudah disuruh dekompresi. Karena serial MRI yang kita kerjakan kelihatan bahwa sudah satu hemisfer itu infak, bentar lagi pasti bengkak. Kalau kita sudah punya beberapa kasus, polanya terbentuk, mereka juga teredukasi. Jadi pasien telepon saya itu sudah hasil operasi, itu dasarnya nggak usah berkeringat menginform konsen. Malah pasiennya minta segera dioperasi. Jadi itu pentingnya kalian menjalin kerjasama yang bagus, ke teman-teman neuro, tunjukkan bahwa tindakan operasi itu memang bermanfaat, nanti mereka sendiri yang inform konsen pasiennya supaya operasi. Mungkin itu terakhir dari saya, ada yang mau menutup? Dr. Joni ada enggak ya? Saya enggak lihat. Sepertinya enggak ada, Dok. Ada ya, mungkin Dr. Irwan yang menutup silakan karena tadi yang membuka, monggo. Oke, mungkin ini cukup menarik yang disampaikan ya, terutama untuk teman-teman yang masih di trauma ya. Ini masih banyak kontroversi mulai dari insisi, buka dura, buka tulang. Ya ini banyak yang perlu didiskusikan sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah indikasinya. Kita harus tahu kapan kita ini, karena beberapa kalau severe memang ini spesifik ya, misalnya kalau MCA infak memang biasanya UDEM-nya luas, tapi kalau misalnya pada kasus trauma yang diffuse, UDEM yang diffuse, itu biasanya kita juga selain bisa hemikranektomi, kita juga melakukan bilateral ya. Salah satunya dengan bilateral itu juga bilateral temporal dekompresi itu juga cukup bagus kalau misalnya nggak jelas diffuse. Nah ini kalau satu sisi mungkin salah satunya dengan hemikranektomi. Ini bisa diaplikasikan ya dari beberapa, tadi Dr. Joko juga sudah menjelaskan mengenai dekompresinya dan grafnya ya, kalau tetap di graf. Kalau saya juga tetap nggak berani kalau nggak di graf. Ya, nanti susah waktu kranioplastinya. Tapi kalau Dr. Joni kadang-kadang kalau infak begini kita memang nggak graf, tapi buka duranya kayak yang kemarin itu, yang ikut itu. Jadi temporal muscle itu memang disiapkan untuk flap. Nanti pada saat kranioplastinya kita sisakan sebagian tipis dari temporal muscle-nya di bawah. Jadi kita nggak buka lagi. Ya. Mungkin itu yang bisa didiskusikan karena waktunya sudah habis. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.